Halo semuanya, selamat datang di channel Python Kids. Jadi di sini aku akan menjelaskan bahasa pemrograman dari Python. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu, nama aku Ersa. Kita langsung saja lanjut ke penjelasannya. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman. Dan apa itu pemrograman? Pemrograman atau programming adalah suatu proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Oke, di sini kita bayangkan saja komputer itu seperti robot pintar, tapi robot ini tidak tahu harus melakukan apa kalau tidak ada instruksi. Nah, program ini atau pemrograman ini adalah cara kita untuk memerintah si robot tersebut. Contoh kayak, hey, tolong lakukan ini, lalu ini, dan lakukan ini lagi. Seperti itu. Tapi penerapannya kita lansirkan di dalam program. Jadi di sini tuh kita memberitahu robot tersebut lewat bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman, seperti Python, C++, JavaScript, dan lain-lain. Tapi kali ini kita mau membahas dengan tema Python. Pemrograman itu seperti membuat resep untuk komputer. Seperti kita di situ membuat suatu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh robot, atau kita mau membuat game atau seperti aplikasi, tapi dengan struktur yang sederhana. Jadi di video ini kita bakal membahas satu bahasa yang paling disukai orang dan paling mudah untuk diterapkan untuk pemula, yaitu bahasa pemrograman dari Python. Python adalah bahasa pemrograman dengan cara memberi instruksi ke komputer agar komputer bisa melakukan sesuatu seperti menghitung tulisan, menghitung angka, mengolah data, membuat aplikasi, game, atau website, bahkan membuat kecerdasan buatan. Mungkin kalau bisa diibaratkan nih, bayangkan kamu ngobrol sama komputer, tapi komputer cuma ngerti bahasa tertentu. Nah, Python ini salah satu bahasa yang paling gampang dimengerti oleh manusia dan komputer. Oke, kita langsung masuk ke sejarah dari Python. Siapa sih yang membuat Python? Pasti kalian penasaran. Oke, jadi aku bisa jelaskan secara sederhana. Python dibuat oleh orang Belanda yang bernama Guido van Rossum dan dibuat pada akhir tahun 1980-an dan rilis secara resmi pada tahun 1991. Kenapa sih namanya Python? Banyak orang ngira Python diambil dari ular karena gambar dari logo tersebut adalah ular. Padahal Guido sendiri mengambil nama Python dari acara TV komedi Inggris yang bernama Monty Python's Flying Circus. Jadi dia mengambil Python tersebut dari kutipan nama acara TV komedi yang dia gemari. Oke, di sini tujuan awal Python dibuat itu adalah Guido ini ingin membuat bahasa pemrograman yang sederhana dan gampang dimengerti, namun tetap kuat dan fleksibel. Jadi rilislah Python tersebut. Oke, kita di sini langsung lanjut ke bab yang akan menjelaskan tentang perkembangan dari Python. Langsung saja kita ke Python versi pertama, yaitu Python 1.0 pada tahun 1991. Di Python versi pertama ini sudah memiliki beberapa fitur dasar seperti if, while, def, dan lain-lain. Langsung ke versi kedua, yaitu Python 2.0 pada tahun 2008. Versi kedua ini Python sudah ditambahkan beberapa fitur, namun tidak kompatibel seperti Python versi 3. Nah, di Python versi 3 ini pada tahun 2008
merupakan versi besar yang gampang digunakan. Jadi ini adalah Python utama yang digunakan sampai sekarang. Oke, di sini Python sudah sangat luas sekali skalanya sampai menjangkau dari Instagram, Netflix, Google, Spotify, NASA, dan lainnya. Komunitasnya sangat besar dan aktif di seluruh dunia. Kenapa sih harus menggunakan bahasa Python? Oke, di sini aku mau menjelaskan keunggulan-keunggulan dari bahasa Python ini sendiri. Yang pertama, mudah dimengerti. Jadi Python ini sangat cocok digunakan oleh pemula. Karena apa? Karena bahasanya yang mirip dengan bahasa Inggris, jadi sangat mudah dimengerti oleh pemula-pemula. Contohnya nih, if umur lebih dari 17, print dalam kurung tanda kutip kamu sudah dewasa. Nah, jadi nanti dia bakal memberikan output kamu sudah dewasa. Yang kedua, di sini saya sudah jelaskan tadi, cocok untuk pemula. Kenapa cocok untuk pemula? Karena di sini bisa diterapkan oleh orang yang baru belajar coding dari nol dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terus jika ingin mengerti konsep seperti dasar perulangan, logika, dan fungsi, itu sangat mudah diterapkan oleh bahasa dari Python. Dan jika kamu ingin melihat langsung hasil dari kode yang ditulis, itu bisa menggunakan Python karena dengan bahasa yang sangat mudah kamu bisa dengan cepat untuk jika ingin melihat hasil dari kode yang ingin kamu tulis. Karena sintaknya yang tidak rumit, kamu bisa langsung fokus ke logika program, tidak harus memperibet dengan aturan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Oke, yang ketiga, Python ini juga bisa digunakan dengan banyak hal atau serbaguna. Python bisa dipakai di banyak bidang, seperti web development, buat situs atau aplikasi web dengan Django atau Flask, data science, dan AI, menganalisis data besar, dan melatih model kecerdasan buatan, otomatisasi. Misalnya buat bot yang kirim email otomatis atau memindahkan file, pemrograman robot, dan IoT. Python bisa digunakan di Raspberry Pi untuk mengontrol perangkat keras. Game sederhana, kamu bisa bikin game sendiri pakai Pygame. Artinya, satu bahasa bisa untuk banyak keperluan. Ya seperti tadi, Python merupakan bahasa yang serbaguna. Python ini banyak pustakanya atau library yang siap dipakai. Python punya ribuan library atau alat bantu yang sudah dibuat oleh orang lain. Contoh, Pandas untuk mengolah data, Matplotlib untuk bikin grafik, OpenCV untuk pengolahan gambar dan kamera, TensorFlow untuk membuat AI, Beautifulsoft untuk mengambil data dari website. Jadi kamu tidak perlu membangun semuanya dari awal, tinggal pakai yang sudah tersedia atau terima beres. Oke, gimana? Sudah tertarik belum untuk belajar Python? Di sini aku juga mau ngasih kalian beberapa tools untuk belajar Python tersebut. Jadi di sini ada 3, bisa dari aplikasi online, ada bisa dari kode editing, dan yang terakhir bisa dari website. Oke, yang pertama di sini ada dari aplikasi online, kalian bisa dari Replit, ada Google Colab, dan Jupyter Notebook. Oke, yang kedua dari kode editing ada dari Tony, ada PyCharm, sama ada VS Code. Terus yang ketiga ada websitenya. Kalau website nanti bisa dilampirkan di sini. Yang pertama ada Wetrischool, ada SoloLearn, sama ada Programs. Oke, sekian aja di sini penjelasan tentang bahasa pemrograman dari Python. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right now.